Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Cahalanang. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai materi peta dan pemetaan. Oke, langsung kita aja bahas definisi peta dan pemetaan. Peta atau disebut juga dengan map atau mapa merupakan dapat diartikan sebagai taplak meja atau secara keseluruhan peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala atau gambaran dan juga representasi dari unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Ini adalah definisi dari ICA. Berikutnya, fungsi dan tujuan pembuatan peta. Fungsinya, yang pertama, untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Dengan peta, kita bisa melihat dan mengetahui lokasi suatu tempat. Karena peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang datar. Berikutnya, yang kedua, mengetahui arah, jarak, dan luas suatu tempat. Untuk mengetahui arah, kita bisa lihat dengan arah mata angin yang ada pada setiap peta. Untuk mengetahui jarak, kita bisa ketahui dari perbandingan jarak antara titik yang ada di peta dengan skala pada peta tersebut. Misal, jarak antara titik A dengan titik B di peta 1 cm, di mana pada skala tersebut besar skalanya 1:1.000.000. Berarti jarak antara titik A dan titik B 1.000.000 cm atau bisa kita bilang 10 km. Selain jarak, dengan peta juga kita bisa mengerti luas suatu tempat. Ya, dengan juga menggunakan skala tersebut. Yang tiga, mengetahui penampakan di permukaan bumi. Dalam artian penampakan ini bisa sungai, danau, bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi, selat, tanjung, pulau, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang terakhir yaitu menyajikan data potensial suatu daerah. Dengan peta, terkhususnya adalah peta tematik, kita dapat mengetahui potensi-potensi suatu daerah yang dapat nantinya digunakan untuk pengembangan daerah tersebut. Berikutnya adalah tujuan dari pembuatan peta. Yang pertama, komunikasi informasi antar ruang. Artinya, tanpa kita harus tahu suatu daerah atau suatu tempat, tanpa kita harus menuju suatu daerah atau suatu tempat, kita bisa mengetahui informasi yang dapat ditampilkan dari suatu peta. Dan sebagai alat komunikasi interaktif yang kita dapat dari satu ruang antar ruang lainnya. Yang kedua, sebagai penyimpan informasi. Dengan peta, kita bisa memberikan informasi atau menyimpan informasi potensi-potensi fisik, potensi-potensi sumber daya alam, atau kondisi suatu daerah pada peta. Yang ketiga, alat suatu pekerjaan. Peta digunakan sebagai alat untuk menganalisis. Untuk badan penanggulangan bencana, dia digunakan sebagai alat untuk menganalisis rawan bencana yang ada di suatu daerah. Kemudian, untuk badan-badan yang lainnya disesuaikan. Misalnya di BMKG. Dengan BMKG, mereka akan melihat bagaimana potensi kekeringan, ketinggian, dan lainnya yang dapat dianalisis nantinya untuk mengurangi dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari suatu kondisi tertentu. Berikutnya adalah analisis data spasial. Dalam peta, khususnya peta tematik, ada data-data yang dapat digunakan untuk analisis dengan tujuan-tujuan tertentu. Oke, kita langsung masuk pembahasan berikutnya, jenis-jenis peta. Yang pertama yaitu berdasarkan isinya. Peta dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah peta topografi. Yang kedua, peta korografi. Yang ketiga adalah peta geografi. Berikutnya, peta khusus.
Peta khusus merupakan peta yang digunakan khusus untuk memuat informasi-informasi tertentu. Contohnya, peta pariwisata. Peta pariwisata ini berhubungan dengan kondisi atau tempat serta objek-objek wisata pada suatu wilayah. Berikutnya, peta perhubungan. Peta perhubungan memuat informasi-informasi transportasi yang ada di suatu daerah, baik itu transportasi darat, laut, ataupun udara, dan juga memuat informasi mengenai jalur-jalur transportasi yang ada di suatu daerah. Berikutnya adalah peta iklim dan vegetasi. Ya, sesuai dengan judulnya, peta ini akan memuat informasi mengenai iklim-iklim di suatu daerah dan kondisi vegetasi yang ada di suatu daerah. Berikutnya adalah peta kependudukan. Ya, berarti peta ini memuat informasi mengenai kondisi penduduk, komposisi penduduk, dan kondisi penduduk baik dari mata pencarian dan lain sebagainya. Berikutnya adalah peta tambang. Berarti peta yang memuat mengenai informasi persebaran barang tambang, potensi barang tambang, dan jenis-jenis barang tambang pada suatu daerah yang ada di permukaan bumi ini. Dan berikutnya adalah jenis peta berdasarkan objek, yaitu peta stasioner, dan yang kedua adalah peta dinamis. Berikutnya adalah peta berdasarkan skala, yaitu pertama adalah peta kadaster dengan skala 1:100 sampai 1:5000. Berikutnya adalah peta berskala besar atau peta skala besar dengan skala 1:5000 sampai 1:2500. Berikutnya adalah peta skala sedang dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Berikutnya adalah peta skala kecil dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Dan yang terakhir adalah peta geografi, yaitu peta yang berskala lebih dari 1:1 juta. Yang kita masuk kemudian adalah komponen-komponen peta. Yang pertama adalah judul petanya, yang kedua yaitu skala peta, yang ketiga mata angin, yang keempat simbol yang terdapat pada peta, yang kelima legenda, yang keenam garis astronomis, yang ketujuh garis tepi peta, yang kedelapan sumber dan tahun pembuatan peta, dan yang kesembilan insert peta, dan yang terakhir adalah lettering. Kita bahas satu persatu. Judul peta. Judul peta mencerminkan isi dan tipe peta. Penulisan judul peta hendaknya menggunakan huruf cetak tegak. Semua menggunakan huruf besar dan simetris. Berikutnya yang kedua adalah skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Ada 3 macam skala. Yang pertama adalah skala angka. Contohnya 1:1 juta. Berikutnya adalah skala garis yang dinyatakan dengan garis. Bisa dilihat di gambar ada skala garis. Berikutnya adalah skala verbal yang dinyatakan dengan kalimat. Contohnya 1 inch to 1 mil. Artinya 1 inci untuk 6.366 cm. Berikutnya untuk mencari skala pada peta dengan rumus skala sama dengan jarak pada peta per jarak sesungguhnya di lapangan.